guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar penonton setia Sakahayang yang sudah kangen dengan film Jepangan? Jangan ngambek, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film Jepang yang memiliki segmen-segmen paling absurd tapi tetap mengerikan. Dimana film ini berjudul Unholy Woman tahun 2006. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Segmen pertama ini diawali dengan seorang kewes kimochi bernama Kanako yang baru saja pulang berkencan bersama seorang pria setengah tuir bernama Akira Changhong. Di tengah suasana lolopean, seketika Akira pun kesal saat mendapat telepon dari mantan istrinya. Sambil terus mereject panggilan, Akira berkata jika ia sudah muak dengan mantan istrinya yang malulu mengajaknya rujuk. Padahal sebentar lagi ia akan menikahi Kanako. Lantas sebelum pulang, Kanako diminta untuk mengunboxing dulu hadiah pemberiannya. Betapa senangnya Kanako saat dirinya mendapat anting fusion seperti di film Dragon Ball. Di tengah kebahagiaan, Kanako langsung pamit pulang ke apartemen. Namun di perjalanan pulang, seketika Kanako pun heran saat sebuah vas bunga tiba-tiba menggelinding dibarengi suara kekeletrekan dari arah apartemen. Keheranan pun semakin menjadi saat ia melihat anting yang mirip dengan anting fusion miliknya terjatuh dari apartemen. Lalu tiba-tiba, my god, entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Kanako. Singkat waktu, Kanako akhirnya siuman setelah cukup lama pingsan di trotoar. Hingga di tengah rasa migrain, ia pun heran saat melihat seorang bocil tiba-tiba ngejogrok di tempat ini. Namun setelah mendengar suara kekeletrekan, si bocil tadi tiba-tiba hilang entah kemana. Setibanya di apartemen, Kanako pun kaget saat mendengar suara seorang pria misterius. Tak sampai di situ, kepanikan Kanako semakin menjadi saat ia mendapat telepon dari Akira yang memberitahukan penyerangan mantan istrinya. Kanako pun diminta untuk berhati-hati karena ia khawatir si mantan datang membagong buta sambil membawa pisau ke apartemennya. Entah dari mana datangnya, mantan istri Akira tiba-tiba muncul sambil membawa pisau bertuliskan pemburu pelakor. Melihat wanita ini terkapar, Kanako yang penasaran berniat memastikan keadaannya. Setibanya di pos satpam, Kanako yang ketakutan merasa heran. Terlebih wanita tadi seolah memiliki kemampuan Hiraishi no Jutsu. Lantas, Kanako berniat meminta bantuan pada Akira. Kanako? 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 Akira desu? Kanako? 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 Sontak Kanako pun panik saat mendengar keanehan pada HP-nya. Oh my god, melihat wanita ini nge-cosplay menjadi Spider-Man, Kanako yang panik langsung ngabret si edian-ediannya.
Keanehan pun tak sampai di situ, di mana di tempat ini tidak ada satupun warga yang mendengar teriakannya. Di tengah kebingungan, Kanako pun merasa lega saat melihat sekumpulan warga yang sedang memperhatikan sesuatu. Saat bocil misterius ini muncul, Kanako yang panik berusaha meminta tolong. Akan tetapi si bocil malah menunjuk ke arah pas bunga. Melihat pas tersebut, seketika Kanako teringat saat dirinya melintasi area ini. Di mana pada saat itu, ia mendengar jika ada seorang wanita yang mengalami depresi parah setelah kehilangan putrinya yang terjatuh dari balkon. Dan betapa syoknya Kanako saat menyadari jika bocil ini merupakan arwah Marakayangan. Di tengah pelarian, Kanako berusaha meminta tolong pada sekelompok anak emo yang sedang berpose ala-ala boyband. Saat akan kabur, Kanako pun dihadang oleh seorang wanita dengan bekas luka di lehernya. Di saat itu pula, sosok setan merah kembali mengejarnya. Dengan napas ngos-ngosan, Kanako pun tiba di sebuah kamar yang dipenuhi dengan benang merah dan juga foto-foto sebuah keluarga. Semakin serem si anjing. Teror wanita berbaju merah ini terlihat semakin menjadi-jadi. Apakah Kanako akan baik-baik saja? Singkat cerita, rupanya kejadian-kejadian aneh tadi adalah mimpi buruk panjang saat Kanako mengalami koma selama 2 bulan, di mana Kanako harus terluka parah setelah dirinya tertimpa oleh seorang wanita yang kebetulan melakukan diskon umur. Dan diceritakan karena kerasnya benturan antara si korban dan Kanako, tubuh si korban sampai menancap di badan Kanako hingga harus menjalani operasi yang rumit. Dan kini Kanako yang sudah membaik terlihat dijenguk oleh Akira. Akan tetapi, Kanako yang merasa ini adalah sebuah petunjuk, merasa terpanggil untuk mencari tahu siapa sosok wanita yang telah mendiskon umur itu. Singkat cerita, Kanako yang sudah pulih berniat pergi ke TKP untuk memberikan penghormatan. Sesaat kemudian, Kanako pun yakin jika sosok wanita yang menerornya adalah arwah dari ibu si bocil yang tewas mendiskon umur setelah kecelakaan yang menimpa puterinya. Dan kebetulan kejadian itu malah menimpa dirinya yang sedang berjalan pulang. Hingga sesaat kemudian, seorang ibu-ibu yang akan pergi ke pasar memperingatkan Kanako untuk berhati-hati karena 2 bulan lalu ada seorang gadis yang terjatuh dari balkon ini sampai mati. Mendengar hal itu, Kanako pun mengira jika orang yang terjatuh itu adalah ibunya si bocil. Namun menurut ibu-ibu ini, ibu si bocil mah matinya gelayutan pakai tali rapia dan bukan terjatuh. Oh my god, seketika Kanako pun kaget saat mendengar hal tersebut. Di tengah rasa syok, Kanako pun mulai bertanya-tanya tentang siapa sosok wanita yang terjun dari apartemen ini hingga menimpa dirinya. Lalu tiba-tiba, saat arwah mereka mulai menghilang, tiba-tiba
Rupanya, wanita yang terjatuh di apartemen ini adalah Kanako sendiri, di mana sebenarnya ketika itu Kanako sudah meninggoy saat diteror sosok juri keletrek penghuni apartemen. Segmen kedua ini diawali dengan seorang mekanik muda bernama Seki yang sedang sibuk mengelas knalpot racing. Di tengah kesibukan, perhatian Seki teralihkan oleh kedatangan bosnya yang mengendarai mobil Mazda RX-7, di mana mobil itu adalah mobil impiannya selama ini. Lantas si bos bernama Tetsu langsung memuji Seki yang begitu rajin dalam bekerja. Singkat waktu, Seki yang akan pulang langsung pamit pada bosnya ini. Mendengar hal itu, Tetsu meminta Seki untuk menunggu sebentar karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Beberapa saat kemudian, Tetsu berkata jika dirinya berniat memberikan libur pada Seki, namun dengan satu syarat, di mana Seki harus mengencani adik cantiknya yang bernama Hagane. Seki pun diminta untuk tidak khawatir karena Tetsu akan memfasilitasinya dengan memberikan bekal sekaligus meminjamkan mobil RX-7 miliknya. Di tengah rasa tak percaya, Seki si cowok culun merasa ketiban rejeki saat difasilitasi mobil impian sekaligus mengajak adik bosnya berkencan. Dirasa sudah sepakat, Tetsu langsung pulang menggunakan sepeda milik Seki. Di keesokan harinya, seketika Seki orongoh saat melihat rumah bosnya yang sangat kumuh, padahal bosnya ini punya mobil keren. Meskipun aneh, Seki langsung mencari keberadaan bosnya. Laitasi gobloy, sontak Seki pun terperangah saat melihat bosnya sedang memompa air pada Hagane yang dikarungin seperti Pokemon. Sambil melihat Hagane memainkan mesin jahit, Tetsu berkata jika sedari kecil Hagane memang sudah terbiasa memakai karung goni akibat dirinya yang terlalu eraan alias pemalu. Saat Seki melongo, Tetsu meminta adiknya untuk berdandan sebelum berkencan. Sungguh di luar nurul, meski dandanannya sudah seksoi namun karung goni tetap terpakai dengan sempurna. Lantas sebelum berangkat, Tetsu meminta Seki untuk menjaga adiknya ini. Beberapa saat kemudian, Seki yang sedang menenangkan diri tiba-tiba mendengar suara rintihan Hagane. Daetashi goboy, sungguh nanaonan. Melihat Hagane terluka, Seki berusaha membantunya. Akan tetapi si Hagane malah pergi begitu saja. Sesaat kemudian, Seki berusaha menanyakan kenapa Hagane terlihat nyaman di dalam karung goninya. Namun bukannya menjawab, Hagane malah pergi seolah mengajaknya bermain. Si anjing. Si Hagane malah terjatuh dan hanyut di wahangan seperti sampah masyarakat. Takut terjadi sesuatu, Seki berusaha untuk menolongnya. Namun bisa kita lihat, si Hagane malah terlihat senang saat bisa berenang di wahangan. Sepulangnya ke rumah, Seki berniat memberikan Hagane baju ganti sebelum masuk angin. Akan tetapi, si Hagane malah berusaha menggoda Seki dengan menyodor-nyodorkan knalpotnya. Seketika Seki mimisan saat melihat Hagane bergelinjang di atas kasur. Dan meskipun tubuhnya dikarungin, namun Seki tidak bisa menahan hasratnya saat melihat paha Hagane yang begitu mulus. Oh my god.
Sontak Seki pun panik saat melihat jeroan yang keluar dari dalam karung. Di tengah rasa syok, Seki mulai berpikir apakah si Hagane tidak memiliki tubuh. Di malam harinya, sontak Seki pun panik saat mendengar telepon dari Tetsu yang berencana menikahkannya dengan Hagane. Mendengar hal itu, Seki yang merasa ngeri memutuskan untuk berhenti kerja. Di keesokan harinya, Tetsu yang baru tiba di bengkel langsung heran saat mendapati mobilnya terparkir dengan surat pengunduran diri dari Seki. Rupanya, Seki yang kena mental memutuskan untuk resign dari pekerjaannya daripada lama-lama dikawinin sama wanita karung. Di sisi lain, Seki pun kaget saat mendapati karung goni yang persis seperti milik Hagane. Tak cuma itu, ia pun menemukan sebuah poster tentang pembunuhan seorang wanita yang mirip dengan Hagane. Lalu tiba-tiba seketika Seki terperangah saat melihat tubuh Hagane yang memiliki banyak besi untuk mempertahankan diri. Lalu tak lama kemudian, Hagane yang menyukai Seki langsung mengajaknya untuk kembali pacaran. Akan tetapi, meski culun-culun gini, Seki yang masih waras langsung menolaknya. Di malam harinya, Seki berniat pergi keluar kota guna menghindari teror Hagane. Kepanikan Seki semakin menjadi saat dirinya malah terpojok. Akan tetapi, Seki pun langsung terdiam saat melihat Hagane yang memiliki tangan. Di saat itu pula, Seki pun kaget saat mendengar Hagane yang patah hati tiba-tiba menangis. Di saat itu pula, Seki yang tiba-tiba luluh berusaha menenangkan Hagane. Setelah ditenangkan, Hagane meminta Seki untuk mengecek apa yang ada di dalam karungnya. Meskipun ngeri, Seki yang penasaran langsung mengeceknya. Dikira akan melihat Tobrut, Seki malah mendapat cupangan yang memenuhi seluruh wajahnya. Di saat itu pula, sambil menyodor-nyodorkan diri, Hagane yang kegirangan meminta Seki untuk masuk ke dalam karungnya. Dan kini, Seki pun mulai merasa jika di dalam karung itu memang benar-benar ada wanita cantik. Hingga sesaat kemudian, Tetsu pun syok parah saat lagi-lagi adiknya memakan seseorang. Rupanya, selama ini Hagane adalah korban pembunuhan dan penyacagan oleh mantan pacarnya. Namun Tetsu yang tidak terima memutuskan untuk membangkitkan adiknya lagi menggunakan ritual khusus meski hanya setengah badan. Di keesokan harinya, karena Seki sudah modar, Tetsu akhirnya mencari pekerja lain untuk membantunya di bengkel.
Segmen terakhir ini diawali dengan perjalanan seorang ibu anak satu bernama Saeko yang akan mengunjungi rumah ibunya, di mana setelah ia bercerai dengan suaminya, Saeko yang tak punya rumah memutuskan untuk menetap bersama si ibu yang kini sudah tua. Sesaat kemudian, Michio yang kecapean meminta ibunya untuk memesan taksi. Akan tetapi, Saeko yang tak punya duit berkata jika rumah si nenek sudah dekat. Di tengah rasa bete, Michio hanya bisa membabad rumput untuk menghibur diri. Singkat waktu, malam pun poek. Saeko yang baru tiba di rumah dibacoti ibunya yang bernama Toshi, di mana ia menyayangkan keputusan Saeko yang malah bercerai, apalagi Saeko baru punya satu anak. Sementara di sisi lain, Michio yang selesai ngompol seketika merasa ngeri saat melihat suasana rumah neneknya yang sangat poek. Betapa kagetnya Michio saat ia melihat penampakan seorang bocil pelanga-pelongo di halaman rumah. Di tengah rasa syok, Michio langsung menanyakan siapa bocil yang terpajang di foto keluarga. Rupanya sosok anak yang terlihat oleh Michio merupakan arwah uanya yang bernama Masahiko. Setelah memberitahu Michio, Saeko langsung mengajaknya tidur. Hingga sesaat kemudian, Michio pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada uanya. Lantas Saeko berkata, di mana pada saat umur 7 tahun kakaknya hilang secara misterius saat bermain di halaman belakang. Di saat itu pula, Michio berkata jika barusan ia sempat melihat sosok uanya yang sedang pelanga-pelongo. Akan tetapi, Saeko yang tidak percaya meminta Michio untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Saeko pun heran saat mendengar suara gaduh dari arah gudang. Dirasa Michio berbuat onar, Saeko pun bergegas mencarinya. Michio? Seketika perhatian Saeko teralihkan saat melihat gembok gudang yang terbuka sendiri. Michio? Setelah membuka gulungan tersebut, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Saeko. Di sore harinya, Michio pun kaget saat melihat ibunya yang tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat itu pula, si ibu pun meminta Michio untuk bermain di luar saja. Di tengah malam, Michio yang tak bisa molor merasakan ketakutan setelah melihat foto mendiang uaknya. Di tengah kepanikan, Michio pun heran saat melihat ibunya pergi ke arah gudang. Sontak Michio semakin heran saat melihat ibunya semakin bertingkah aneh bak orang kerasukan. Di malam berikutnya, Michio pun panik saat si ibu menyeretnya ke dalam gudang. Di tengah ketakutan, Michio pun heran saat mendengar suara berdecit di lantai atas. Saat membuka kotak gulungan, Michio menemukan sebuah fakta di mana si nenek telah melakukan pemakaman palsu terhadap uaknya. Di tengah pengecekan, Michio tidak menyadari jika arwah si Uwa sedang memperhatikannya dari arah belakang.
Keadaan pun semakin mencekam saat melihat peti yang tiba-tiba bergetar. My God, rupanya selama ini si Uwa telah tewas dihabisi oleh si nenek setelah terkena kutukan dari gulungan di dalam gudang. Sementara di dalam rumah, Saeko yang mulai mampu mengendalikan diri terlihat berusaha membakar gulungan kertas terkutuk yang sempat mempengaruhinya. Kembali ke gudang, si nenek berusaha memperingatkan cucunya untuk segera pergi sebelum Michio dihabisi oleh ibunya. Akan tetapi, Michio yang mengetahui neneknya pernah menghabisi si Uwa langsung ngabret ketakutan. Di tengah pencarian, Michio pun syok parah saat menemukan gulungan terkutuk dipajang di kamar. Dan rupanya yang dibakar oleh si ibu ternyata adalah gulungan yang salah. Tak lama kemudian, Michio pun panik saat melihat kedatangan si ibu yang mengajaknya pergi ke alam barzah. Suwe sekali upaya pelarian Michio harus gagal. Lantas dengan tatapan kosong, Saeko pun meminta maaf atas apa yang akan terjadi pada Michio. Sungguh malang, Michio pun tewas di tangan ibunya sendiri setelah terkena kutukan dari lukisan Dewi Kimochi. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup absurd bukan? Menurut kalian, segmen keberapa yang paling absurd? Jangan lupa tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Unholy Woman tahun 2006. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.